Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Nazwa Martianingsih dengan NIM 23321249. Halo, perkenalkan nama saya Elsa Salsabila Nairuzriyadi dengan NIM 23321199. Halo, aku Delia Ivanka dengan NIM 23321214. Halo, nama aku Saskia Zara dengan NIM 23321216. Nah teman-teman, aku mau nanya nih, apa sih makna dan definisi politik tuh menurut kalian? Aku mau mulai dari Adel, gimana deh? Coba jelaskan. Oke, kalau menurut aku, politik itu adalah kontribusi individu untuk masyarakat yang lebih baik dengan keterlibatan aktif dapat mendorong perubahan positif dan menciptakan dunia yang lebih adil bagi semua. Oke, kalau menurut Adel seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya mau dari mana dulu nih? Oke, dari Wawa boleh? Nah, kalau dari aku, politik itu adalah cara mengatur kita atau masyarakat agar berjalan dengan lancar dan tertib, seperti itu. Nah, selain itu, politik itu juga mengatur kehidupan bersama-sama gitu loh. Kayak kita kan punya kepentingan bersama juga gitu. Nah, seperti itu. Kalau dari Mbak Kia gimana? Kalau dari aku, makna politik sendiri adalah proses di mana keputusan itu dapat diambil dan penting bagi kehidupan masyarakat. Ini juga tuh mencangkup pencerminan nilai juga aspirasi kita sebagai komunitas. Nah terakhir untuk pendapat saya mengenai politik tuh, jadi kayak politik tuh suatu proses sosial untuk mengelola sumber daya yang ada di masyarakat nih teman-teman. Jadi tujuannya tuh untuk mengakses, menciptakan keadilan, kesejahteraan dan harmoni yang sosial, seperti itu. Oke nih teman-teman, lanjut pertanyaan berikutnya, yaitu politik tuh penting atau enggak sih menurut kalian? Mau dari siapa dulu nih yang mau jawab? Oke, dari Adel boleh? Menurut aku politik itu penting ya kalau bagi aku, karena mempengaruhi banyak aspek-aspek kehidupan. Kemudian keterlibatan dalam politik memungkinkan seseorang untuk menyuarakan pendapat dan berkontribusi pada perubahan sosial dan memperjuangkan keadilan. Oke, lanjut dari aku sendiri, politik itu penting ya, apalagi kita tuh sebagai mahasiswa kayak kita bisa banget nih berkontribusi dalam politik, seperti kayak mengaspirasikan suara-suara masyarakat atau mahasiswa kepada yang berwenang, yaitu kepada DPR atau DPD, dan mengangkat isu-isu yang terjadi di media sosial. Selanjutnya aku mau nanya ke Mbak Kia, seperti apa ya? Kalau aku setuju banget sama pendapat tadi yang Adel bilang, kalau politik itu dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, walaupun aku sendiri tuh nggak terlalu mengikuti politik secara aktif, tetapi politik itu penting untuk kesadaran kita membantu memahami lingkungan sekitar. Itu aja sih. Oke, mungkin selanjutnya dari Mbak Wawa akan ada penambahan? Oke, aku tambahin sedikit ya. Kalau dari aku itu, politik itu benar sangat penting. Nah, karena menyangkut kehidupan kita semua gitu. Terus politik itu kan juga ada keputusan-keputusan yang dapat mempengaruhi pendidikan kita, ekonomi, serta kebebasan berekspresi kita gitu. Cukup sih. Oke, mungkin cukup. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga tuh ada, kita kan sebagai di bidang komunikasi ya, bagaimana cara menyikapi kita di bidang politik. Mungkin dari aku pribadi tuh, kalau bidang komunikasi kan kita ada jurnalisme digital ya. Nah bisa banget nih dalam bidang ini tuh kita bisa merangkum media sosial, kayak membangkitkan isu-isu politik, terus kayak berkomentar di ranah digital, seperti itu. Mungkin dari aku. Dilanjut dari Mbak Kia, seperti apa? Kalau aku sendiri mahasiswa komunikasi ya, kita ini itu harusnya lebih peka terhadap isu-isu politik. Nah, kita tuh bisa menggunakan
keterampilan komunikasi kita untuk menyampaikan sebuah informasi yang akurat. Nah, terutama menyangkut isu-isu politik tersebut. Itu sih kalau aku. Oke, lanjut dari aku ya. Nah, kalau dari aku itu kita ini kan mahasiswa komunikasi. Nah, itu tuh penting, tadi kata Mbak Kia, peka dulu ya. Nah, kalau dari aku tuh ya lebih ke kritis juga bisa. Terus selain kritis itu kita tuh kayak memahami isu-isu politik yang akan kita publikasikan ke media. Nah, jadi sikap kita itu tuh netral ke politiknya. Seperti itu. Oke, mungkin terakhir dari Mbak Adel. Kalau dari aku ya, sebagai mahasiswa komunikasi nih, kita harus aktif dalam mengkritis, mendukung, dan membangun kesadaran politik. Kemudian kita juga harus berperan sebagai agent of change, terus kontrol sosial untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat. Itu aja sih. Oke, mungkin cukup ya teman-teman untuk dari pendapat kita dalam bidang komunikasi. Selanjutnya mungkin dari pertanyaan nomor 4. Nah, kalian tuh pernah nggak sih dalam kehidupan sehari-hari tuh kayak ikut-ikut nih ke politik? Kalau misalkan pernah, boleh dong kasih contohnya dari Mbak Adel mungkin? Okay. Kalau aku sebenarnya bisa dibilang pernah, bisa dibilang tidak sih. Karena kalau pernah dalam sehari-hari ya, kayak yang pernah aku ikutin itu, yang pertama aku pernah berpartisipasi dalam pemilihan umum presiden kemarin yang 2024. Kemudian yang kedua aku pernah mengikuti kampanye pemilihan bupati yang akan kita pilih nanti di 27 November. Mungkin yang pernah aku lakuin dalam berpolitik itu sih dari aku. Oke, dilanjut dengan Mbak Kia. Kalau aku sendiri tuh jarang banget terlibat dalam politik. Bukan nggak mau, cuman emang jarang aja gitu. Kalau secara rutin nggak pernah sih. Cuman kalau yang masalah yang kemarin, bukan masalah pemilihan, ya pencoblosan itu aku ikut. Itu kan juga termasuk politik. Itu aja sih kayaknya kalau yang keterlibatan dalam politik. Kalau yang untuk secara rutin nggak pernah. Jarang-jarang. Mungkin dari aku pribadi juga sama kayak Mbak Kia. Kayak aku juga nggak mengikuti politik, tapi mungkin ikut berpartisipasi jika ada pencoblosan mungkin ya. Terus kayak sekedar baca beritanya aja gitu, jadi nggak yang mengikut sertakan ikut-ikut berkomentar tuh nggak. Mungkin dari Mbak Wawa ada penambahan? Ya, kalau dari aku juga sama seperti kalian, ikut coblos gitu-gitu. Terus kalau untuk yang berkomentar juga sepertinya aku nggak, aku nggak kayak mengikuti isu-isu politik. Mungkin ya kadang-kadang aku kayak baca di media sosial gitu, salah satunya di X juga, seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir. Oke, lanjut pertanyaan yang terakhir banget nih teman-teman. Kan kita semua pada pakai media sosial ya. Nah, kita tuh pasti menerima atau kayak mengirimkan isu pesan tentang politik. Nah, kalian tuh cara dalam sehari-hari bermain medsos dalam politik tuh seperti apa? Mungkin boleh dijawab, siapa duluan? Kalau aku sendiri ya kayak yang tadi aku bilang soal keterlibatan politik, aku sebenarnya jarang, maksudnya tidak secara aktif mengikuti politik tuh kayak gimana. Tapi kalau masalah penggunaannya sendiri, aku biasanya tuh ini sih kayak nyebarin isu-isu politik, ngirimin ke di Twitter, terus habis itu kirimin ke WhatsApp misal, kayak di grup-grup, terus habis itu ngebahas tentang isu-isu politik tersebut kayak gimana, kayak gitu sih. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku juga ya sama seperti Mbak Kia, aku tuh menggunakan media sosial TikTok gitu. Kalau dari Twitter aku mungkin jarang, mungkin kayak sekedar melihat kebijakan terbaru, isu-isu politik seperti itu. Terus kalau misalkan penggunaan TikTok itu nanti aku share gitu ke teman-teman terdekat aku, grup WhatsApp gitu. Nanti aku kayak berdiskusi ya tentang isu-isu tersebut gitu. Kalau dari Mbak Adel gimana?
Kalau aku sih sama sih kurang lebih ya, karena kita semua bermedia sosial. Yang paling utama sih kalau aku TikTok ya. Aku jarang buka X. Jadi aku mengikutinya di TikTok, dan di TikTok itu sering banget muncul isu-isu terbaru ya mengenai politik. Kemudian kalau aku lihat, terus nanti aku share ke teman aku, kemudian kita bisa berargumentasi tentang isu tersebut. Gitu sih. Kalau dari pendapat aku terakhir tuh kayak aku juga sama kayak mereka-mereka. Cuman bedanya aku hanya sekedar menerima pesan tentang politik aja. Jadi kayak mereka kirimin, aku belum tahu isu politiknya. Jadi aku tahunya tuh dari mereka. Mungkin aku nggak terlalu mengikuti politik ya. Mungkin aku mengikuti politik tuh di media sosial yang teman-teman aku kirim atau dari grup WhatsApp. Mungkin seperti itu. Iya betul. Oke. Tidak mengirimkan Mbak ya? Iya enggak. Oke nih teman-teman, mungkin cukup dulu ya pertanyaan-pertanyaan kita. Tadi ada 5 pertanyaan. Nah betul banget. Mungkin sekian dulu dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.